Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia, NIM 18183, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Proses dan Teknik Penyusunan Restra. Pengertian Restra. Restra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, sehubung dengan tugas dan fungsi SKPD, serta disusun dengan perhitungan perkembangan lingkungan strategis. Landasan hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 dan Ayat 2 yang berbunyi, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategi yang selanjutnya disebut Restra SKPD, membuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan rencana strategis. Perencanaan strategis dapat dipahami sebagai satuan proses sistematik yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, berorganisasikan secara sistematik usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Restra daerah dibutuhkan sebagai suatu dokumen rancangan yang berisi tentang visi dan misi daerah, bidang-bidang strategi yang harus diisi referensi dalam rangka mengembang visi dan mewujudkan misi tersebut, serta strategi terpilih dan rencana akhir dalam rangka mensukseskan bidang-bidang strategi tersebut. Arti penting penyusunan rancangan strategis. Yang pertama, memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan kontrol akan masa depan melalui tindak masa kini. Yang kedua, memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah menciptakan suatu outcome yang mungkin tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Yang ketiga, menjadi sarana untuk meminimalisir risiko dan memaksimumkan hasil yang dikehendaki. Langkah-langkah menyusun strategis. Yang pertama, merumuskan nilai strategis daerah. Yang kedua, merumuskan visi dan misi daerah. Yang ketiga, analisis lingkungan strategi daerah, penentuan isu-isu strategi daerah. Yang keempat, penentuan bidang-bidang strategi daerah. Yang kelima, perumusan strategi untuk masing-masing bidang strategi. Yang keenam, perumusan rencana aksi pelaksanaan strategi. Tujuan penyusunan strategis. Yang pertama, merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks secara efektif dan proaktif. Yang kedua, mengelola keberhasilan secara sistematis. Yang ketiga, menjadikan Restra sebagai suatu perangkat manajerial dalam pengelolaan kepemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Yang keempat, memudahkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah adaptasi terhadap lingkungan yang berubah secara cepat. Langkah perumusan strategis. Yang pertama, melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat, antara lain dengan menggunakan metode SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Yang kedua, menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran ke dalam berbagai tabel. Yang ketiga, menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai relatif dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Langkah-langkah penyusunan Restra PD. Yang pertama, hasil evaluasi Restra PD periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan Restra PD periode selanjutnya. Yang kedua, mengingat bahwa pada saat rancangan Restra PD disusun, hasil evaluasi Restra PD sampai dengan tahun ke-5 pelaksanaan belum diperoleh, maka digunakan hasil evaluasi sementara Restra PD yang memuat hasil evaluasi Restra PD sampai dengan pelaksanaan Restra PD tahun
berjalan tahun kelima pelaksanaan RSAPD periode sebelumnya. Yang ketiga, hasil evaluasi RSAPD yang memuat hasil pelaksanaan tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 RSAPD harus sudah ada digunakan untuk mempertajam rancangan akhir RSAPD. Rancangan akhir RSAPD. Yang pertama, rancangan akhir RSAPD disampaikan kepada perangkat daerah, kepada kepala Bapenda untuk memperoleh pengesahan kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Yang kedua, rancangan akhir RSAPD disampaikan paling lambat 1 minggu setelah peraturan daerah tentang RPJM ditetapkan. Yang ketiga, RSAPD yang telah ditetapkan dengan perkada menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun rangka daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Bapemda menyampaikan rancangan akhir RSAPD yang telah diverifikasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan perkada. Selanjutnya, penetapan RSAPD dengan perkada paling lambat 1 bulan setelah peraturan daerah tentang RPJM ditetapkan. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.